Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim PMM Official. Di sini kita sekarang berada di petilasan Prabu Tawangalun. Oke. Di sini adalah pusat letak dari kerajaan Macan Putih. Monggo kita telusuri dalam. Ini adalah pusat dari kerajaan Macan Putih yang ada di sini, gitu. Yang dimana dirajai oleh Prabu Tawangalun. Monggo kita ngobrol sana dulu. Ini adalah Ibu Juru Kunci di sini, nggih. Bu, sinten namanya, Bu? Ibu Hon. Bu Om nggih. Oh, nggih, Bu Om. Niki kula ajenge napa namine menguak sejarah teng mriki nggih, Bu nggih. Angsal nggih. Nggih, ajeng kisah-kisah teng mriki. Nggih. Niki napa namine acara gajah kisah sejarah ngoten. Nggih. Oh, nggih, monggo. Sewu. Oh, monggo. Ibu itu sampai pun jenengan mriki ya. Ya mriki Bu mboten napa-napa. Nah, jenengan maju mriki. Iki petilasan mriki letak intine dugi kerajaan Macan Putih mriki nggih, Bu nggih. Pusate nggih. Tapi untuk bentuknya kan mboten kados kok ngeten niki nggih. Enggak kayak gini dulunya, Bu. Mungkin kerajaan besar ngoten nggih. Luas ngoten nggih. Mungkin hancur dimakan usia atau zaman gitu nggih. Sahabat PMM, ada sebuah kisah dulunya ya, sebelum beliau Prabu Tawangalun membuat kerajaan di daerah Macan Putih sini. Dulunya Prabu Tawangalun itu bertapa ya, setelah keluar dari kerajaan Kedawung, okay. Karena ada perdebatan sama saudaranya, ya adiknya ya, Mas Wilabroto. Jadi beliau mengalah dan bertapa di daerah Rawabayu dan dapat wangsit suruh buat kerajaan di daerah Macan Putih sini. Waktu kesininya juga dulu katanya beliau berpuasa 7 hari 7 malam. Di dalam pertapanya yang terakhir itu beliau didatangi oleh seekor macan putih, nggih, sebesar sapi, kayak kerbau itu, besar sekali. Akhirnya beliau itu suruh menunggangi macan putih itu dan dibawa kemari, diturunkan kemari dan disuruh buat kerajaan sini, kerajaan di Macan Putih sini. Dulu beliau membuat kerajaan sini juga, kerajaan di daerah sini juga nggak sendirian. Beliau dibantu oleh kerabat kerabatnya dan punggawa-punggawanya. Kerabat-kerabat dan punggawa-punggawa dan senopatinya yang dipercaya. Ada tambahan dari Mas Rangga, monggo. Gimana kesannya sampean tentang petilasan Prabu Tawangalun ini? Kalau kesan saya tuh yang paling utama itu apa ya? Ibaratkan kalau kerajaan Belambangan itu ada, jadi bukan fiktif gitu. Jadi kalau kayak saya generasi muda itu, kalau misalkan ada sejarah Belambangan, jadi kan kita tahu itu sejarah leluhur kita itu ada. Jadi bukan fiktif atau apa, itu jadi nyata. Kalau kayak sejarah itu ibaratkan kan, soalnya kalau di Banyuwangi sendiri kan kalau sejarah itu kan Agak vakum. Jadi kayak jadi generasi muda itu kan harus tahu, harus paham. Ya, harus paham. Jadi kita tuh nggak merasakan enaknya ya, aja, enaknya gitu aja. ya. Ya. Bahwa untuk mempertahankan tanah air ini kita juga perlu perjuangan Ya. yang sangat gigih dari pahlawan dulu gitu. Untuk Mas Agusnya gimana, Mas? Kalau untuk saya sendiri, untuk saya pribadi,
kita di sini menguak tentang sejarah ya. Sejarah itu pun gimana ya? Betul yang kita katakan itu tadi, kita di sini harus tetap belajar tentang sejarah. Terus saya juga setuju dengan kata-katanya Mas Rangga ya. Di situ istilahnya vakum ya, ada kata-kata vakum ya. Istilahnya di situ kita itu sebagai rakyat Indonesia supaya nggak buta tentang sejarah. Terutama rakyat Banyuwangi Seperti ini ya. itu. Meskipun nggak di Banyuwangi, entah itu dimanapun, kita jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah. Gitu. Tanpa ada sejarah mungkin ya Belum ada kita. Iya. Nggak akan ada kita. nggak akan ada kita. Masih dijajah Betul. kita mungkin. Betul. Iya. Istilah itu jangan melupakan kawitan kita. Betul. Sebagai apa ya? Sebagai lare osing, kalau orang-orang Belambangan Betul. gitu. Bahwa orang osing, orang Belambangan itu masih ada. Ya itu. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk Senopatinya Ya. mungkin Mas Rangga lebih tahu kerabat-kerabat beliau yang dulunya waktu diajak membuat kerajaan di Macan Putih. Oh, belum tahu nggih. Mungkin nanti kita ulas ke tempat lain nanti aja ya. Iya. Yang paten ini kan kita mengulas sejarah tentang tempat kerajaan dulu. Dengar. Ini juga terdengar nih intinya itu untuk tanda lah yang Mas Agus nggih. Betul. Buat tanda ya saudara. Buat tanda apa namanya? Intinya kita tahu bahwa di sini dulu tempatnya kerajaan Macan Putih yang pertama yang dirajai oleh Prabu Tawangalun nggih. Terus akhirnya diwariskan ke Pangeran Danureja nggih. Iya. Nggih, Danureja. Ya. Ini pun nanti kita meditasi dulu nggih ke dalam. Kita ingin tahu, mungkin kita mengenang apa namanya sejarahnya dulu berdirinya kerajaan ini. Karena konon dulu kerajaan sini itu sangat makmur, rakyatnya sangat apa namanya? Wah, pokoknya itu damai di sini itu, sangat makmur, banyak penghasilan apa namanya? Dari hasil-hasil kebun, dari hasil-hasil apa namanya? Yang lain-lain lah. Penjualannya juga bagus, perdagangan juga bagus nih. Makanya VOC kan ingin menguasai daerah Banyuwangi ini karena hasil alamnya, karena hasil buminya. Ya. Di kerajaan Belambangan sini nggih Mas Agus nggih. Betul. Nggih. Ya mungkin sekarang kita cukup dulu mau meditasi nggih di dalam bareng-bareng sama teman nggih. Oh, ada pesan-pesan sama Mas Agus nggih, monggo Mas Agus. Untuk sahabat dari PMM Official ya. Kita di sini mau sejarah sesuai dengan nama daerah kita Banyuwangi ya. Banyu yang berarti itu air, wangi yang betul berarti itu wangi atau harum. Harum. Jadi di situ kita harus tetap mengenang sejarah yang istilahnya kita mengharumkan kabupaten kita semua, khususnya orang Banyuwangi. Dengan adanya Banyuwangi, kita harus tetap mengulik-ulik tentang sejarah kita zaman dahulu. Sebelum ada kita, ada yang memperjuangkan kita tinggal enak, nggak ikut perang, nggak ikut apa. Di sini kita cuman mengisi dengan sesuatu yang bermanfaatkan. Mungkin cukup sekian dulu asupan sejarah dari kita PMM Official. Selanjutnya kita akan melanjutkan suatu meditasi Mas Iwan ya. Meditasi. Monggo kita lanjutkan. Berpadan nggih Bu nggih. Ke depan ya.
Selesai sudah meditasi kami dengan rekan-rekan tim PMN, dan saat ini kali ini kita akan mengulas sejarah lagi ya, dari tambahannya. Gimana kesannya tadi waktu kita meditasi di dalam ya, Mas Rangga sama Mas Rangga. Moga Mas Rangga bisa dijelaskan ada gambaran apa. Intinya itu tadi ada pesan dari beliau ada di sini. Tak kelihatan apa tadi. Kalau saya memang nggak ada ini mas, pesan tuh udah ada. Jadi cuma mungkin gambaran kayak muka, ya terutama tuh pasti Macan. Gitu aja. Mungkin ya tunggangannya beliau ya. Mungkin. Kalau untuk Mas Agus sendiri, Kalau aku di sini tadi kok menggambarkan ada seorang perempuan ya, perempuan kayak ini, saya semacam kayak ngasih surat kabar mungkin itu, tapi itu dihadang tengah jalan, disayat-sayat, terus yang disayat itu pakai modelnya kayak beduk pring mas ya, apa ya kalau di Kalimantan, dong, modelnya kayak ini. Enggak, kalau jenis kayak tombak ya. terus tek, bikin enggak adalah bola. Jadi lebih juga kalau masuk. Apa ini ya, itu apa itu gadga namanya itu. Gadga ya, gadga ada kok. Ada yang terbuat dari perunggu, juga ada yang dari besi aji. Ya, dulu gadga. Tadi kuning, Kuning, oh dari perunggu jadinya. Kalau saya tadi itu ya, sahabat PMM, kita dapat gambaran, saya sendiri ya dapat gambaran itu kayak ada gapura gini, itu aja saya lihat di atasnya, kok aneh itu, yang lainnya nggak kelihatan semua. Saya bukannya lihat di sini ya, ini kan nggak ada gapura kayak gini kan, cuma tadi itu saya sempat kelihatan tuh kayak genteng gini, tapi dari hijau itu kayak apa namanya, pura-pura di Bali itu tadi saya kelihatannya, dari penglihatan saya tadi kayak gitu gambarannya. Mungkin ada lagi tadi Pak melanjutkan ceritanya tadi ya. okay. Si wanita tadi itu istilahnya dia betul menyampaikan kabar ya, cuma nyampe tengah jalan ketemu modele orang yang model kayak topi kompul Ya, dor, aduh, Ya. anu. terus dia parkset dia sebelum begitu kan tapi dia di Oh Kayak- iya itulah, nah itulah, moral lah. iya betul. Ini kira nih mas, saya Oh serdaduan itu, serdadu Belanda itu, VOC kayaknya itu, kalau pakai topi kayak kompul.
tapi dulunya kayaknya ada, udah ada itu kopi-kopi itu udah ada dari dulu memang. Itu topi-topi zaman Eropa itu kan. Mungkin pakaiannya coklat tuh ya. Coklat, ada coklat gitu ya, coklat muda ya. Ya mungkin cukup sekian ya sahabat PMM, hasil dari meditasi kita tadi di dalam ya. Untuk kurang jelasnya atau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terus ikuti channel kami PMM Official, jangan lupa like, subscribe dan komen juga. Wis balik gak apa-apa wis. Yang penting dukung terus channel kami biar channel kami nanti bisa berkembang untuk kedepannya nih. Kita lanjut ya untuk Pak tadi itu. Sekarang kita berada di Pelecutan. Pelecutan itu tepatnya berhentinya dulu Prabu Tawangalun waktu menunggangi seekor macan. Oke. Sekarang monggo kita sana. Itu ternyata Dukone. enggak. Dukun. Oh iya, pintu. Aku korek gak duwe lho. Pintu masuknya sini, Mas. Kamera berarti harus masuk siap sendiri. Inilah suasana tempat pelecutan Prabu Tawangalun dulu yang habis menaiki seekor macan putih. Pelecutannya di sini tepatnya. Lihat. Ini adalah tempat pelecutan Prabu Tawangalun. Pelecutan, istilah pelecutan itu bukan pelecutan mencolot gini ya. Pelecutan itu intinya itu dari Rawabayu ke sini itu menunggangi seekor macan putih. Ini adalah ada bekas-bekas bata-bata kuno ya, kerajaan macan putih. Mungkin habis ini kita akan melakukan mediasi di sini ya. Tadi kita pengennya di sana, tapi gak enak juga, banyak orang. Nanti kita lihat dulu di sini situasinya, ada gambaran apa di zaman-zaman dahulu. Ayo, monggo kita telusuri. Kita telusuri ya.
Itu aja, monggo. Kameramen. Kok pas geblek sampai kepong. Kok semut gimana? Oh, ini Mas. Pas ya. Kalau kabinnya kok jangan simpan topi. Ada stiker topi. Di tempat ini kita akan mengadakan meditasi dulu, nggih. Tasnya cekel ta? Tas. Sakit pisan. Hah? Iya wes, tak apa. Ya temen. Sakit pisan. Ariado kan waktu. Oke, kodong ae ya. Itu kresek lebih itu. Mas, Kresek apa? Kresek. Kresek. iki pecah ya anu aqua, pecah ya. Bambu kresek. Iki ono aqua. Aduh tapi Iki lho Kresek. aqua. Iki ono banyune gak apa-apa. Oh iya, nak bener kok. Kena air. Kayak penghuni mati.
Panjangan mari. Ya. Anu anak tinggal nih. Nah, di. Nah. Patah mana enggak? Iya. Parah aja. Sirtet. Mas, ayo mas. Hah? Berin. Virus ya. Virus. Jadi kartu mas Iwan. Tunggu, coba lihat kamera. Kamera dekatan. Ya, lihat. Terlalu besar harganya. Coba pakai buah ini apa doang. Enggak cukup. Cuma aku ini. Ini mau. Ya kalau ini copot tuh. Kita cukup. Dari tadi berbau hijau. Dari tadi berbau hijau warnanya. Sing putih kok mana hijau nih mas? Ini adalah cindramata dari lokasi pelecutan ya. Lokasi betul sini. Ini beliau-beliau ada di sini, kita dikasih intinya itu dikasih cindramata, dikasih apa namanya oleh-oleh lah buat kenang-kenangan di sini ya. Oke. Baik penonton dari tim kami PMM Official, mungkin tayangan sore hari ini cukup sekian dulu. Saya akhiri apabila ada tutur sapa saya dan teman-teman saya kalimat-kalimat yang kurang mengenakkan di dalam hati penonton dari PMM Official, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu salam budaya Nusantara.